Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iin Endrayana, NIM 1901050052, kelas 4B. Baik, saya akan membahas materi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah belajar yang memperbanyak aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber untuk dibahas dalam proses pembelajaran dalam kelas, sehingga memperoleh berbagai pengalaman yang tidak asahan menambah pengetahuan, tapi juga kemampuan analisis dan sintesis. Belajar aktif menuntut untuk bersemangat, gesit, menyenangkan, dan penuh gairah. Bahkan, siswa sering meninggalkan tempat duduk untuk bergerak leluasa dan berpikir kelas. Selama proses belajar, siswa dapat beraktivitas, bergerak, dan melakukan sesuatu yang dengan aktif. Keaktifan siswa tidak hanya keaktifan fisik, tapi juga keaktifan mental. Belajar aktif adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang bermuara pada belajar mandiri. Maka kegiatan belajar mengajar yang dirancang harus mampu siswa secara aktif. Siswa dan guru dalam belajar aktif sama berperan untuk membuat suatu pengalaman belajar yang bermakna. Adapun dimensi-dimensi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif akan lebih tampak dan menunjukkan kadar yang tinggi apabila pembelajaran berorientasi pada siswa atau terdapat 7 dimensi proses pembelajaran yang mengakibatkan terjadinya pembelajaran aktif. Yang pertama, partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tekanan pada aspek efektif dalam belajar. 3. Partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, terutama tertentu interaksi antar siswa. Keempat, menerima guru terhadap perbuatan dan kontribusi siswa yang kurang relatif atau bahkan sama sekali salah. Yang kelima, kekompakan kelas sebagai kelompok. Yang keenam, kebebasan diberikan kepada siswa untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan sekolah. Yang ketujuh, jumlah waktu yang digunakan untuk mengulangi masalah siswa, baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. C. Karakteristik pembelajaran aktif. Sekolah yang melakukan pembelajaran aktif dengan baik harus mempunyai karakteristik, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, guru membimbing dalam terjadinya pengalaman belajar. Tujuan kegiatan tidak hanya sekedar mengejar standar akademik, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan penilaian. D. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran aktif. Dalam pembelajaran aktif, memang ada beberapa kelemahan, namun juga memiliki beberapa kelebihan di antaranya.
A. Membantu siswa lebih mengenal satu sama lain atau menciptakan semangat kerjasama dalam metode belajar aktif berbaris kelompok. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal satu sama lain, apalagi jika guru menerapkan pembelajaran aktif berbasis kelompok, siswa akan saling mengenal dengan teman satu kelompok. Kemudian siswa dituntut untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Hal ini akan mengakibatkan semangat kerjasama dalam kelompok. B. Melibatkan siswa sehingga siswa terlibat secara aktif saat pembelajaran berlangsung. Ketika siswa tidak diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa akan menjadi bosan dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dengan penerapan pembelajaran aktif, siswa akan terlibat aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran berlangsung. C. Menciptakan minat dan motivasi awal terhadap pembelajaran. Dengan pembelajaran aktif, siswa menjadi termotivasi mengikuti pembelajaran. Model pembelajaran aktif yang menarik dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi dan minta siswa mengikuti pembelajaran. Adapun beberapa kekhawatiran dalam pembelajaran aktif yang bisa menjadi kendala dan kelemahan dalam pembelajaran aktif, yaitu A. Menyita banyak waktu untuk menerapkan pembelajaran aktif. Dibutuhkan waktu yang lebih banyak daripada saat menggunakan metode ceramah. Guru harus memberikan waktu tambahan bagi siswa untuk bekerja. Guru harus mengatur waktu dalam menggunakan metode pembelajaran ini agar tidak terjadi kekurangan waktu. Ada kemungkinan siswa akan menyampaikan informasi yang salah dalam metode belajar aktif berbasis kelompok. Dalam menerapkan pembelajaran aktif, kemungkinan siswa memberikan informasi yang kurang tepat atau salah. Oleh karena itu, selama siswa bekerja dalam kelompok, guru hendaknya memberikan bimbingan agar siswa tidak menyampaikan informasi yang salah. C. Butuh banyak persiapan dan kreativitas. Sebelum menerapkan model pembelajaran aktif, guru harus mempersiapkan banyak hal. Guru mempersiapkan bahan, alat, dan media untuk pembelajaran, sehingga penerapan model pembelajaran aktif ini merepotkan bagi guru yang belum terbiasa menerapkan model pembelajaran ini. D. Semakin siswa tidak terbiasa dengan belajar aktif, maka semakin sulit pada awalnya untuk menerapkan pelajaran aktif tersebut. Menerapkan 28 model pembelajaran ini tidaklah mudah, apalagi jika guru belum pernah menerapkannya. Siswa akan mengalami kesulitan untuk memahami maksud guru. Pada awalnya, guru harus menyediakan waktu untuk menjelaskan cara kerja model pembelajaran ini. Bahkan penerapan model pembelajaran ini masih ada pembelajaran siswa yang mengalami kebingungan walaupun sudah diberi penjelasan oleh guru. Secara umum, satu proses pembelajaran aktif memungkinkan diperolehnya beberapa hal, yaitu A. Dalam pembelajaran aktif, pengetahuan yang telah diperoleh
Siswa akan menjadi lebih bermakna apabila diperoleh melalui eksplorasi dalam belajar. B. Dalam pembelajaran aktif, setiap siswa dituntut untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Di sisi lain, guru juga harus melakukan penilaian kepada setiap siswa sehingga akan diperoleh penilaian individu. C. Dengan pembelajaran aktif berbasis kelompok, siswa akan bekerja sama dalam kelompok. Hal ini dapat menumbuhkan kemampuan sosial dalam bersosialisasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.